Hari ini terbaru posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Angkat aja, angkat, gendong. Masuk. Kayak guna kepala, nahan. Bukunya itu. Tarik nafas dari hidung. Kepanikan dan suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat sejumlah siswa harus dievakuasi karena tak sadarkan diri usai menyantap makanan bergizi gratis. Para korban ini kemudian dibawa menggunakan puluhan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin. Berdasarkan informasi, 116 siswa korban keracunan MBG dari SMAN 1 Cihamplas dan SMA Karya Perjuangan, Kecamatan Cipongkor. Keracunan massal yang terjadi sejak 22 September 2025 kini sudah meluas hingga ke Kecamatan Cihamplas. Hingga saat ini, sudah lebih dari 500 korban keracunan massal baik tingkat SD, SMP, dan SMA berasal dari Kecamatan Cipongkor. Hal ini membuat Kabupaten Bandung Barat menetapkan status KLB. Lagi dan lagi keracunan terjadi akibat makan bergizi gratis. Yang terbaru di Kabupaten Bandung dan juga Bandung Barat, ratusan siswa keracunan akibat makan bergizi gratis ini. Sepanjang tahun ini ada lebih dari 5.000 pelajar yang keracunan makan bergizi gratis ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka menjadi korban keracunan? Ikuti saya, Lukman Hanafi dalam One on One. Permisi, Pak. Siap. Apa kabar, Pak Dadang? Baik, aduh, makasih. Saluman, Pak. Baik, terima kasih. Pak izin kami nanti kita ngobrol-ngobrol, Pak ya, terkait ini perkembangan di BGN. Siap. Ini baik. kebetulan kantor kita baru kan. Oke. Tanggal 15 Agustus kita pindah ke sini. Oke, mantap lah. Tidak tahu kantor yang lama kita di sana. Belum sempat ke sana. Baik, terima kasih, Pak.
Ya pemirsa, nih saat ini saya sudah ada di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Ini tepatnya di ruangan Bapak Kepala BGN, yaitu Bapak Dadan Hindayana. Gimana? Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak ya. Pak nih, biar hemat waktu, mumpung Bapak juga lagi meluangkan waktu buat kami. Langsung tanya Pak. Pak, ini sekarang tiba-tiba BGN itu menjadi ramai. Itu dengan terlepas segala ini ada prestasi ada sebagainya, tapi terus sekarang ramai itu tiba-tiba kok makin makin ramai berita keracunan Pak ini. Iya. Ini kalau yang saya lihat ini yang paling center sih di Bandung sama Bandung Barat ini Pak. Iya. Ini sebetulnya sebelum kita bicara apakah daerah ada atau tidak, yang Bandung itu sepertinya ini jadi ramai beruntutan, itu apa yang terjadi sebenarnya sih Pak? Kebetulan memang peristiwa yang berurutan terjadi juga, ya kan, dan itu rata-rata yang di Bandung itu adalah SPPG baru ya. Yang baru beroperasi tanggal 8 September ini. 8 September. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita sedang melakukan percepatan untuk meningkatkan jumlah SPPG sebagai mesin penyerap anggaran dan juga memberikan meningkatkan jumlah penerima manfaat. Dan saya memang setiap bangun tidur selalu was-was apa yang akan terjadi di hari ini gitu, karena ada dua risiko yang terjadi di program makan bergizi yang harus kita antisipasi dengan seksama, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan anggaran, yang kedua adalah gangguan pencernaan yang dapat terjadi kepada penerima manfaat. Jadi kalau Mas Lukman tanya ke saya mana yang lebih ditakuti oleh Kepala Badan Gizi Nasional, itu saya jujur jawab yang kedua. Karena yang pertama itu kita sudah buat sistem sedemikian rupa, sulitlah melakukan korupsi di program makan bergizi gratis, terutama untuk anggaran yang langsung dikucurkan ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi, karena sudah dibuat mekanisme sedemikian rupa. Nah, yang kedua ini memang beratnya kenapa? Karena rantainya itu cukup panjang. Faktornya cukup banyak, mulai dari faktor pemilihan bahan baku, kualitas bahan baku. Yang kedua adalah kecakapan tim kita di dalam melakukan pemilihan bahan baku, penyiapan bahan baku, processing, ketepatan waktu, kemudian efisiensi dalam pengolahan, penyiapan, sampai ke delivery, termasuk kondisi anak. Nah, karena bisa saja ada beberapa kejadian makanannya baik-baik saja, anaknya dalam keadaan tidak sehat, itu pun akan jadi berita juga seperti itu. Nah, kemudian untuk khusus kepada SPPG baru yang sekarang mulai tumbuh tiap hari, kami kemarin sudah kumpulkan seluruhnya yang beroperasi sebulan terakhir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama melakukan kegiatan dengan bertahap. Jadi kalau rata-rata kan satu SPPG itu karena ingin mengejar insentif, mengumpulkan penerima manfaat itu di atas 3.500. Per hari? Per hari. Nah, 3.500 itu bukan sesuatu yang sangat mudah ya untuk yang baru. Karena kami pengalaman dulu juga waktu membuat pilot project, bisa mencapai 3.500 itu kita lakukannya bertahap dan sampai 3 bulan. Nah, saya kemudian menginstruksikan kepada SPPG baru itu, kalaupun penerima manfaatnya sudah didaftar ada 3.500, katakanlah 20 sekolah ya. Jadi harus mulai dari 2 sekolah dulu, kemudian melakukan simulasi pengiriman dan sebagainya jika sudah tepat waktu, kemudian bisa menjaga kualitas, baru naik ke 2 sekolah, sehingga akhirnya bisa melayani seluruhnya. Itu yang kami instruksikan kemarin. Dan kemudian karena ada kejadian juga di Banggai adalah SPPG yang lama, sudah beroperasi lebih dari 6 bulan, hampir 8 bulan. Itu juga selama ini baik-baik saja, sampai kemudian mitra mengganti suppliernya. Jadi menu yang biasa dimakan itu adalah menu cakalang. Itu sudah biasa mereka berikan, jadi tidak ada masalah. Tapi ketika mengganti supplier, tiba-tiba ini kualitas bahan baku yang disiapkan oleh supplier baru belum sama dengan yang lama, sehingga terjadilah kasus alergi yang sangat masif ya di Banggai. Demikian, jadi kita berusaha sekarang ini
tambah mengintensifkan, terutama yang baru-baru, mengawal dengan ketat agar tidak banyak lagi mengalami kejadian. Karena target kami sebetulnya memberikan intervensi pembunuhan gigi agar anak tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria, dan tidak ada gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Jadi target kami adalah 0 kejadian. Sampai hari ini kita alhamdulillah sudah memasak 1 miliar porsi makan, dan memang masih ada catatan kami kurang lebih sekitar 5.100, 5.200 yang menimbulkan gangguan kesehatan. 1 miliar itu dari sejak awal tahun sampai sekarang? Dari awal tahun sampai sekarang. Pak, tadi Bapak sudah memprediksi dalam 2 minggu ini akan kita waspada bla gitu. Bapak bisa memprediksi ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum-oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu jadi berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sebenarnya motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih sebelum melawan, Bandung ini kan menurut saya agak ramai tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga ramai lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini bagian kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana kan, bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak kita ngecek ada sesuatu yang aneh gitu? Sebetulnya secara makanan normal gitu loh, tapi kenapa bisa keracunan barangkali? Mungkin makanan yang kedaluarsa apa mengandung apa, teman ada menemukan itu nggak? Kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi, sehingga saya bisa melihat dan menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali, di atas rata-rata, sangat higienis. Memang ada kesalahan prosedur kali yang masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPPG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ. Saya tanya satu-satu yang di rumah sakit itu, kamu tuh makan apa, sakitnya kapan, kemudian mulai terasa kapan, dan kemudian didapatkanlah ternyata dari sekian banyak korban itu ada yang hanya makan melon. Jadi keracunan melon jatuhnya. Kamu nggak makan apa-apa? Enggak, saya hanya makan melon. Melon berarti melon juga bisa menyembuhkan seperti itu. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Betul. Jadi di dalam MBG menciptakan sejarah baru karena melon bisa menimbulkan gejala seperti itu. Dan melon itu kan dari alam ya, nggak sempat ada proses masak-memasak kan? Kemudian ternyata kita temukan juga ada yang sakitnya lebih parah itu. Ternyata dia tidak makan makanan kami. Jadi di pesantren yang sama, dia makan jamur, dalam waktu bersamaan bercampur dengan pasien dari yang mendapat makan bergizi itu, dan di rumah sakit, dan itu cukup agak parah gitu. Tapi kami catat aja semua itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di tempat yang sama, itu operasinya sama, pemilik SPPG-nya saudara, jadi kita sedang dalami semuanya lah. Itu hal-hal yang jadi catatan kami. Jadi ada Bapak tadi saya langsung mengakui juga bahwa adalah yang dibetulin misalnya masak terlalu lama dan sebagainya itu jadi salah satu faktor ya. Kalau nggak ada kesalahan kami kan nggak mungkin. Tapi di luar itu juga ada Bapak yang masih mendalami ya. Baik Pak gitu. Nah, makanya kami akan minta SPPG ini stop. Sambil kemudian mereka harus melakukan evaluasi diri, menganalisis, dan kemudian juga jangan lupa bahwa anak-anak yang
mengalami gangguan kesehatan itu kan pasti akan mengalami trauma. Betul. Jadi sebelum mereka mampu meyakinkan penerima manfaat percaya lagi sama mereka, kita stop sementara. Baik. Pak, kalau misalnya yang terkait data ini, kalau nggak salah kemarin atau ya pokoknya waktu deket ini si Kepala KSP yang baru, Pak Kodori menyampaikan bahwa mengakui dari berbagai instansi dikumpulkan datanya, terus MBG itu paling tidak sejak awal sampai sekarang sudah yang keracunan mungkin paling sedikit sekitar 5 ribuan sekian itu. Ini benar Pak, pada data kemarin itu kami memiliki data dari seluruh, dari wilayah 1 Sumatera, wilayah 2 Jawa dan sisanya itu 4.711 sebelum terhitung kejadian yang di Bandung. Oke. Nah, dengan yang di Bandung ini mungkin akan jatuh sekitar 5.200, 5.300. Tapi dengan kalau dari rata-rata dari jumlah yang ya katakan 5 ribuan itulah itu rata-rata penyebabnya apa Pak? Yang masaknya terlalu lama atau pembagiannya yang terlalu lama dari jeda memasak? Ada dua, alasan teknis dan alasan bahan baku. Oke. Alasan teknis contohnya seperti dulu yang di Sukoharjo ya. Yang di Sukoharjo itu karena awal pertama kali di bulan Januari itu mereka masak, kemudian belum ada freezer waktu itu, kemudian seluruh bahan baku yang masuk harus segera diolah. Jadi mereka datang bahan baku jam 11, jam 1 sudah dimarinasi, mau dimasak. Nah ketika masak gasnya habis. Itu yang kemudian terjadilah gangguan pencernaan pada 40 orang. Tapi itu real kesalahan teknis dan cepat sekali penanganannya dan gejala yang muncul betul-betul dari kesalahan makan. Nah kemudian ada juga kesalahan teknis di Garut. Nah, di Garut yang baru ini. Jadi yang lain kan aman. Ada satu sekolah yang mau dikirim ayam woku itu nasinya habis. Jadi harus masak dulu. Jadi itu gangguan teknis seperti itu. Nah kalau seperti di Pali, kemudian di Banggai itu betul-betul dari bahan baku yang kurang berkualitas. Kalau sejauh ini sebetulnya kan mungkin kalau standar harganya sama nggak sih Pak secara nasional atau beda-beda? Ya bahan baku itu kita tetapkan kan rata-rata 10.000, tapi ini kan sifatnya at cost dan juga kita memperhitungkan indeks kemahalan daerah. Jadi di Jawa, Sumatera yang hampir sama ini rata-rata 10.000 bahan bakunya. Tapi begitu masuk di Maluku Utara, harga telur di sini satunya 1.500, 2.000, di sana kan 3.000, 4.000. Jadi indeks kemahalan naik. Jadi kalau rata-rata 10.000 itu nggak cukup, harus 13.000. Begitu masuk di Intan Jaya, bahan bakunya saja harus 60.000. Jadi makanya kita tetapkan at cost karena kita mengutamakan kualitas makanan, kualitas menu dan tidak boleh terpengaruh oleh fluktuasi harga. Artinya tidak pukul rata ya karena wilayah kita ini kan. Kalau untuk Jawa sih 10.000 berlebih. Itu kalau misalnya Pak rata-rata nih, kalau sekarang sudah ada berapa sih Pak sampai sekarang September ada SPPG-nya? SPPG-nya ada 9.084 sampai pagi tadi. Itu dari beragam pengelola kan termasuk Polri juga mendirikan, semua ya? Jadi 100% dari 9.084 itu adalah kemitraan. Jadi SPPG disiapkan infrastrukturnya oleh mitra kami dari berbagai kalangan ya, dari Polri, TNI, ABJI, Kadin, Muhammadiyah, NU, pokoknya seluruhnya lah. Sudah berkontribusi dalam program makan bergizi ini dan belum satu pun yang dibangun oleh Badan Gizi dengan dana APBN. Belum satu pun dibangun dana APBN. Makanya Pak Menteri mengancam kalau nggak diserap ini akan diambil dananya. Bukan, kalau itu gini, untuk bisa mengimplementasikan dana APBN maka persyaratannya itu panjang. Jadi kita harus punya lahan. Kita nggak boleh beli karena efisiensi kan. Jadi pinjam pakai saja. Nah pinjam pakai ini kita harus koordinasi dengan Pemda. Nah kemudian tanah yang disiapkan Pemda itu sertifikatnya harus atas nama Pemda, itu harus clear. Setelah itu diajukan harus keluar persetujuan dari Pemda, dari Bupati. Jadi nggak boleh gubernur karena yang punya daerah Bupati. Barulah masuk ke BGN, kemudian didiskusikan dengan JA sehingga dari 1.542 bangunan yang harusnya dibangun oleh BGN sekarang itu baru bisa disetujui
karena blokirnya baru bisa dibuka untuk 500. Jadi yang 1.000 masih diblokir, masih dibintangi. Jadi belum bisa dipakai juga. 4,4 triliun itu belum bisa digunakan. Bukan karena kita itu, tapi memang prosedur untuk membuka blokirnya belum bisa. Kalau yang dari sekitar, kalau nggak salah kan di 2004 ini sampai akhir tahun ada 71 sekian triliun. Nah, itu sudah keserap berapa, sebagian Pak? besarnya kan itu untuk intervensi pemenuhan gizi. Sampai hari ini sudah kita serap kurang lebih 18,6 triliun. 18 berarti masih sisanya? Sudah sekitar 28%. Belum nyampe 50 ya? Belum. Padahal tapi kan Mas Lukman harus tahu pola penyerapan anggaran di badan gizi itu identik dengan peningkatan jumlah penerima manfaat. Baik Pak, kalau begini berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat. Dan indikatornya apa? Indikatornya apa aja Pak? Kita lanjut nanti aja Pak. Kita pemirsa nih baru 28% nih. Ada indikator-indikator nanti. Kita lanjut lagi ya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung.